kelas remaja dan kelas tanggung. Ya, untuk itu karena ini hari Minggu kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Jiwaku. Ya, tetap semangat. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian berikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian berikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekarang mari kita mau doa pembuka dulu. Kita satukan hati kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini, kami boleh kembali mengikuti ibadah kami Tuhan. Walaupun sampai saat ini kami masih mengikuti ibadah secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Karena dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di sorga, hari ini kami ingin memuji-puji nama-Mu, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk memuliakan Engkau di pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir nanti boleh berjalan dengan baik, dan hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita sebentar lagi mau dengarkan firman Tuhan ya Dek ya. Nah, untuk itu kita mau angkat pujian ya Kak. Kita angkat pujian kita dengan lagu Karo, Malam Ate Tuhu Tuhu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, kami mau dengar-dengar akan firman-Mu. Firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Dapat kami mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami. Demikian juga Tuhan, guru kami yang menyampaikan firman-Mu, berkati dia Tuhan, jamah dia di dalam kekurangannya, Engkau yang menyempurnakan dia Tuhan, sehingga dia bisa berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan berbicara tentang dosa manusia. Sebelumnya, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Kita bacakan bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan untuk anak tanggung dan remaja. Dan untuk anak remaja, bacaan anak remaja hari ini adalah diambil dari Wahyu 9 ayat 20 dan 21. Bagi anak remaja yang mengikuti ibadah ini, silahkan buka Alkitabnya, Wahyu 9 ayat 20 dan 21. Dibacakan bersama-sama ya. Bagi anak remaja diikutin dan dibacakan bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini adalah tidak melakukan kejahatan ataupun perangi kejahatan. Apa? Tidak melakukan kejahatan ataupun perangi kejahatan. Jadi sama-sama kita tidak boleh melakukan kejahatan. Kenapa? Tuhan murka. Tuhan akan marah saat kita melakukan kejahatan. Adik-adik pernah melihat orang tua marah? Pernah ya? Bagaimana wajahnya kalau marah? Apakah mama kita menjadi cantik kalau dia marah? Atau bapak kita menjadi
gantang saat dia marah? Tentu tidak. Dia akan marah saat kita melakukan kejahatan, saat kita berbuat yang tidak baik, saat kita merugikan diri kita sendiri, pasti mereka akan marah. Kenapa mereka marah? Karena yang kita lakukan itu menyimpang dari kebenaran. Orang tua kita tidak akan marah saat kita rajin belajar, saat kita berdoa, saat kita membaca firman Tuhan, saat kita berbuat baik. Tentu orang tua kita tidak pernah marah. Tapi saat kita tidak mau belajar, saat kita bermain game yang lama, lupa waktu, sampai lupa belajar, orang tua kita akan marah. Apalagi saat disuruh atau dipanggil saat main game, pasti jawabnya entar lagi. Dan tidak ada pertobatan yang kita lakukan, maka yang marah bukan orang tua kita lagi. Yang marah adalah Tuhan. Di dalam bahan kita tadi dijelaskan bagaimana kejahatan manusia yang sudah diciptakan Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Setelah itu karena berbuat dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Setelah itu diberkati Tuhan, mereka bertambah banyak sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyesal melihatnya, sehingga Tuhan berbicara kepada Nuh untuk membuat bahtera. Saat Nuh membuat bahtera, apa yang terjadi? Orang banyak mengelok-ngelok dia. Orang bilang, ngapain kamu bikin kapal kalau di daratan, sementara kita bukan di daratan? Kamu mau berenang di mana? Kamu gila ya? Seperti itu. Tapi pada akhirnya saat Tuhan menurunkan hujan 40 hari 40 malam dan tidak berhenti, maka kapal Nuhlah yang menjadi terapung. Dan semua manusia tadi, semua manusia yang tidak mendengar firman Tuhan, semua manusia yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Contohnya apa? Hal yang jahat di mata Tuhan, anak remaja. Anak remaja saat ini sudah mulai mengenal berbagai macam hal dari teknologi. Dari mana? Dari handphone kita. Kita bisa melihat apapun, kita bisa mendownload apapun. Kita bisa melihat hal-hal yang belum pantas kita lihat. Terkadang saat kita bermain game, kita lupa waktu, berlama-lama, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ada lagi, kita sudah bisa mendownload apa di handphone kita? Kita bisa melihat video porno. Itu yang membahayakan hidup kita. Itu yang membahayakan hidup anak remaja. Mulai dari situ mereka akan mengenal seks bebas, mengenal narkoba, dan membuat kejahatan yang lebih besar lagi. Kalau anak remaja sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, apa yang terjadi? Orang tua akan marah. Dan yang terakhir yang marah adalah Tuhan. Bagaimana cara Tuhan marah? Banyak hal yang akan terjadi kepada kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak hal yang terjadi kepada kita, contohnya kita akan kecanduan seperti narkoba. Kita akan ketergantungan. Apa yang kita lakukan? Kita mulai mencuri, kita mulai berbohong kepada orang tua. Kita menghalalkan segala cara katanya. Apapun yang dia lakukan hanya untuk membeli narkoba. Mungkin saat ini kalian berpikir, saya belum kok, saya nggak melakukan seperti itu. Kenapa diperingatkan mulai dari sekarang? Agar anak remaja dan anak tangguh tidak melakukan hal itu. Contoh, kita tidak mengerjakan PR anak tangguh ataupun anak remaja, kita tidak mengerjakan PR, itu berdosa tidak? Berdosa ya, karena apa yang diajarkan guru kita di sekolah kita tidak lakukan di rumah, dan orang tua kita juga bertanya, ada PR-nya anakku? Nggak ada, kita sudah berbohong. Jadi anak remaja, mari mulai sekarang jangan biarkan kejahatan yang kita lakukan itu terus menerus. Hari ini kita lakukan, besok kita lakukan. Hari ini kita berbohong, besok kita berbohong. Nah, itu menjadikan kita menjadi manusia yang tidak bertobat, manusia yang penuh dengan dosa, dan suatu saat Tuhan akan marah kepada kita. Bagaimana cara Tuhan marah? Satu, kita bisa tinggal kelas. Dan yang kedua, bisa gagal seandainya kita pengen sekolah di contoh yang anak remaja tangguh. Aku mau SMP favorit, tapi dia malas belajar. Yang anak mau masuk SMA, aku mau SMA di sana, tapi malas belajar, nilainya tidak mencukupi, akhirnya kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita belajar dan kita berserah kepada Tuhan dan membatasi diri dengan
game online kita, membatasi diri dengan berbagai macam hal dengan handphone kita, mungkin kita bisa bermain handphone tapi ada waktunya. Tapi jangan seperti kondisi sekarang ini, kita banyak melihat, kita belajar dari rumah, tapi terlalu banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi anak tanggung dan remaja, perangi kejahatan, lawan kejahatan. Bagaimana caranya? Kita rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, mendengarkan nasihat orang tua. Terlebih lagi saat ini, walaupun masih belajar dari rumah secara online, kita harus banyak-banyak belajar. Kita harus banyak membaca dan jangan terlalu banyak main handphone, di mana itu akan merusak hidup kita. Jangan biarkan Tuhan marah, tapi biarkan Tuhan memberkati kita agar hidup kita menjadi luar biasa. Anak tanggung dan remaja menjadi luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami beritakan pada hari ini. Berkatilah firman yang sudah disampaikan Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami mau bertobat, tidak melakukan kejahatan sehingga mendukakan hati Tuhan dan membuat Tuhan marah. Ajari kami Tuhan agar menuruti nasihat orang tua kami sehingga dia juga tetap mengasihi kami. Ajari kami agar tidak membuat orang tua kami selalu marah. Ajari kami Tuhan agar kami tetap dengar-dengaran firman Tuhan dan juga mendengarkan apa yang kami dapat dari guru sekolah minggu kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik ya Dek ya. Yuk, mari kita lakukan persembahan kita. Kita mau nyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. sebagai tanda ucapan syukur kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, biarlah ini bisa dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan dan untuk memperluas kerajaan Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami percaya Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan berkati. Demikian juga orang tua kami yang memberikan persembahan ini Tuhan, tetap berkati mereka dalam usaha mereka, tetap berikan mereka rezeki Tuhan, agar kami tetap bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak tanggung dan anak remaja yang sudah memasuki tahap ajaran baru Tuhan. Tetap berikan mereka semangat belajar Tuhan, walaupun saat ini masih ada yang belajar dari rumah secara online. Ajari kami Tuhan untuk menghargai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami belajar online dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan tetap menjaga tingkah laku kami, tetap menjaga kesehatan kami Tuhan, dan tetap kami mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada teman kami yang kurang sehat Tuhan pada saat ini. Tuhan tetap berkati mereka, jamah mereka Tuhan, sehingga Tuhan di minggu depan kami bisa kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga orang tua kami Tuhan, tetap berkati mereka Tuhan, sempurnakan kesehatan mereka, berikan rezeki kepada mereka agar mereka juga tetap mengandalkan Tuhan
tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendeta kami, pertudiakan kami Tuhan. Mereka juga Tuhan tetap berkati. Demikian juga Tuhan guru sekolah minggu kami, tetap limpahkan berkat kepada mereka Tuhan. Ajari mereka Tuhan sehingga mereka juga tetap bisa mengajar kami dengan baik. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menaungi mereka untuk tetap mengajari kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kehidupan kami semuanya 1 minggu ke depan, Tuhan tetap memberkati kami semuanya. Dimanapun kami berada Tuhan, walau kami masih beribadah dari rumah, kami percaya tangan pengasihan-Mu yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Terlebih kami yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini, kami percaya berkat Tuhan luar biasa terhadap kami. Kami percaya tangan Tuhan sudah memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah doa pengharapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Tadi kita sudah puji Tuhan, kita memberikan persembahan, kita sudah dengar firman Tuhan. Untuk saat ini kita akhiri ibadah kita ya Dek ya. Kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Untuk itu kita mau bernyanyi pujian lagi, Aku Diberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat minggu. Sampai bertemu.